Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian sehat ya. Baiklah, sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, sekarang kita lanjutkan pelajaran KBD, yaitu masih cerita rakyat Kepulauan Riau ya. Ini judulnya Asal Mula Pulau Sijagoy. Ya, asal mula Pulau Sijagoy. Nah, simak baik-baik ceritanya yang anak-anak ibu semua. Nanti ada soal yang jawabannya berdasarkan dari cerita yang ibu sampaikan ini. Nah, ibu bacakan ya. Asal mula Pulau Sijagoy. Pada zaman dahulu, negeri Riau sangat makmur dengan bandar-bandar yang ramai dikunjungi pedagang dari berbagai negeri. Negeri itu mempunyai hulu balang yang berani dan gagah perkasa. Selain itu, juga memiliki panglima yang sangat sakti, Panglima Kawal namanya. Kemakmuran dan kesejahteraan negeri Riau sangat terkenal. Banyak sudah Lanun yang berusaha untuk menguasai negeri itu. Namun, berkat ketangkasan Panglima Kawal dan para hulu balangnya, negeri Riau selalu dapat diselamatkan. Pada suatu hari, pelabuhan Riau begitu ramai dengan pedagang yang baru tiba dari negeri-negeri jauh. Para kuli sibuk mengangkat barang dagangan yang diturunkan dari kapal. Di antara kesibukan tersebut, tiba-tiba terdengar letusan meriam beberapa kali sebagai tanda datangnya satu kelompok kapal asing. Mendengar bunyi meriam tersebut, beberapa hulu balang segera merapatkan perahu mereka ke kapal-kapal pendatang tersebut. Selamat datang di negeri kami. Jika boleh kami tahu dari mana dan apa maksud kedatangan tuan-tuan, tanya ketua hulu balang. Hei bodoh, saya adalah Sijagoy, pemimpin perampok yang ditakuti di Kamboja, Sarawak, Brunei, dan Sumatera, jawab pemimpin rombongan itu dengan sombong. Jika rakyat negeri ini ingin selamat, tunduklah padaku, lanjutnya. Ketua hulu balang geram melihat kesombongan dan tingkah laku Sijagoy dan anak buah yang kurang sopan. Tetapi dia masih mempunyai rasa santun. Tunggulah di sini, saya akan melaporkan kedatangan kalian kepada panglima kami. Ketua hulu balang segera memerintahkan anak buahnya untuk mengawasi orang-orang itu agar tidak membuat kekacauan. Sementara dia menghadap Panglima Kawal, mendengar laporan dari ketua hulu balang, Panglima Kawal segera memerintahkan beberapa hulu balang untuk mempersiapkan pertahanan negeri. Siapkan perahu, aku ingin mengadakan perundingan dengan orang asing itu, perintah Panglima Kawal setelah pertahanan negeri siap. Panglima Kawal adalah seorang panglima yang cinta damai. Dia memilih jalan perundingan sebelum terjadi peperangan. Dia tidak ingin rakyat sengsara akibat perang. Dengan diiringi beberapa hulu balang, Panglima Kawal menemui Jagoy di atas perahunya. Walaupun sombong, saat bertemu dengan Panglima Kawal, si Jagoy bertingkah laku sopan. Dia segera menghidangkan sirih lengkap dengan kapur dan pinangnya. Silakan tuan, kata Jagoy menawarkan sirih. Panglima Kawal tahu bahwa daun sirih yang dihidangkan adalah daun jelatang, maka dia menolaknya. Melihat hal itu, tahulah Jagoy bahwa Panglima Kawal tidak makan sirih, melainkan makan baki. Maka dikeluarkannya tepak sirih yang berisi beberapa batang baki. Jagoy sengaja menaruh paku beracun di dalam tepak sirih itu sebagai pengganti baki. Panglima Kawal segera mengambil baki yang dihidangkan itu dan memakannya. Mari Tuan Jagoy, Panglima Kawal menawari Jagoy untuk turut serta makan baki itu. Si Jagoy sangat heran, dia terdiam beberapa saat. Melihat Jagoy heran, Panglima Kawal mengambil beberapa baki dan dipatahkan menggunakan jarinya. Jagoy terperangah. Bagi orang Riau, baki seperti inilah pengganti sirih, ujar Panglima Kawal tenang.
Maafkan kami, Tuan, kami menyerah kalah, kata Jagoy. Dia mengakui tingginya ilmu orang-orang Riau dan membatalkan niatnya untuk menaklukkan Riau. Jagoy segera memerintahkan anak buahnya untuk meninggalkan Riau. Sebelum berlayar terkembang, Jagoy mengambil baki seraya bersumpah, "Jika baki ini tidak timbul, aku tidak akan datang ke tempat ini lagi." Selesai berkata demikian, Jagoy melemparkan bakinya ke laut lepas dan baki itu tenggelam. Jagoy tidak memikirkan apa yang sudah diucapkan dan dilakukannya. Waktu terus berlalu, beberapa tahun berselang, Panglima Kawal meninggal dunia. Seluruh rakyat Riau bersedih kehilangan Panglima terbaiknya. Kabar kematian Panglima Kawal segera tersebar dan terdengar oleh Jagoy. Jagoy amat gembira. Ia segera berangkat menggunakan kapal besar untuk menaklukkan Riau. Inilah saatnya untuk menguasai negeri yang kaya itu. Kini tidak ada lagi yang akan menghalangi niatku, gumam Jagoy. Menurutnya, jika Panglima Kawal telah meninggal, pastilah negeri Riau menjadi lemah. Sesampai kapal itu di perairan Riau, si Jagoy keluar ke anjungan. Saat kapal melepas jangkar di tempat dahulu Jagoy bersumpah, tiba-tiba dia terjatuh dan sakit. Para tabib yang didatangkan untuk mampu menyembuhkannya. Jagoy segera teringat sumpahnya dan menyesalinya. Sebelum ia meninggal, ia berpesan agar dikubur di tempat ia bersumpah. Beberapa saat kemudian, Jagoy meninggal dunia karena melanggar sumpahnya sendiri. Anak buahnya kemudian menenggelamkan mayat si Jagoy di tempat ia bersumpah, yaitu di antara Pulau Penyengat dan Teluk Keriting. Beberapa saat kemudian, Jagoy meninggal dunia karena melanggar sumpahnya sendiri. Anak buahnya kemudian menenggelamkan mayat si Jagoy di tempat ia bersumpah, yaitu di antara Pulau Penyengat dan Teluk Keriting. Beberapa saat setelah mayat Jagoy ditenggelamkan, di tempat itu muncul sebuah pulau. Pulau itu kemudian diberi nama Pulau Si Jagoy atau Pulau Paku. Pulau itu masih ada dan dikenal hingga saat ini. Nah, itulah cerita tentang asal mula Pulau Si Jagoy. Nah, nanti ada soal ya yang jawabannya berdasarkan dari cerita yang Ibu sampaikan ini. Oke, untuk saat ini Ibu sudahi dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.